warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana nih kabar teman-teman? Ya, pastinya tentu baik-baik saja ya. Masih tetap semangat nggak? Pastinya harusnya selalu semangat dong. Apalagi di luar sana kan kita sedang mengalami yang namanya musim pancaroba ya. Yang dimana musim pancaroba ini adalah musim peralihan. Yang musim itu nggak menentu, kadang panas, kadang dingin, kadang angin, kadang hujan, kadang juga terik. Jadi jangan sampai musim pancaroba ini mempengaruhi atau melunturkan semangat teman-teman ya. Baik, sebelum saya memulai lebih jauh, langkah baiknya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Karena apa? Agar kalian semuanya yang di sini dapat kenal dengan saya dan kita semua menjadi akrab. Ya, baik. Seperti pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Jadi nama saya adalah Nadira Fatmah. Saya salah satu mahasiswi dari program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Indraprastha PGRI. Saya lahir tanggal 10 November tahun 1995. Kira-kira ada yang tahu nggak? Itu hari apa? Itu tanggal apa? Iya betul, itu adalah Hari Pahlawan Indonesia. Mudah-mudahan ya, saya bisa jadi pahlawan buat kita semua. Baik, di sini saya sangat senang sekali ya bisa bertemu, bisa berkumpul dengan teman-teman semua. Karena apa? Karena di hari yang cerah ini, pada siang hari ini, saya akan melaksanakan sebuah kegiatan. Yang dimana kegiatan ini akan memberikan seputar informasi ataupun kita akan berbagi cerita mengenai yang namanya kematangan karir. Ya, saya ingin bertanya kepada teman-teman semuanya. Teman-teman di sini kan masih SMP ya? Teman-teman pernah nggak pernah terfikir ketika kalian lulus SMP, kalian ingin masuk ke mana? Mau masuk ke SMA kah? Atau masuk ke SMK? Jika saya mau masuk ke SMA, saya ingin mau ngambil jurusan apa ya? Saya mau ngambil IPA kah? Atau saya ingin mengambil IPS kah? Atau saya ingin mengambil bahasa? Atau jika di SMK, banyak jurusan-jurusan yang sangat bagus sehingga membuat saya bingung. Lalu, saya suka menggambar dan saya bingung saya mau masuk mana. Tapi orang tua saya minta saya masuk ini. Nah, atau bahkan kalian pernah berpikiran yang agak jauh, yang pernah terfikirkan yang agak jauh, nanti kalian setelah lulus SMA atau SMK, kalian ingin masuk perguruan tinggi apa? Kalian ingin masuk kampus apa? Ingin mengambil fakultas apa? Program studi apa? Dan jika kalian lulus dari kuliah, kalian ingin bekerja di mana? Ada yang sudah pernah terfikirkan? Pasti ya, ada ya. Nah, di sini kan kita semua sudah saling kenal ya teman-teman. Jadi, jika kalian ada pertanyaan atau ada cerita atau ada unek-unek mengenai beberapa hal yang sempat terfikirkan oleh kalian mengenai hal-hal yang sempat tadi saya jelaskan, bisa diceritakan kepada saya, kepada kita semua di sini, dan nanti kita akan cari solusinya bersama-sama. Seperti itu. Nah, apapun yang akan kalian ceritakan, apapun yang akan kalian ungkapkan, tenang saja. Rahasia kalian akan saya jamin akan aman berada di tangan saya. Seperti itu. Sejauh ini apakah ada pertanyaan teman-teman? Baik, sepertinya tidak ada ya. Ya, sebelum kita memulai pembahasan yang lebih dalam mengenai kematangan karir, saya memiliki sebuah video yang dimana video tersebut akan bisa menjadi motivasi untuk teman-teman ke depannya. Baik, kita saksikan videonya terlebih dahulu ya teman-teman. Young people are the solutions for tomorrow. Young people are the solutions for all the worries. Young people, if you stay with them, you will be full of energetic. But the advice I give to the young people is that also the advice I give to myself, that nothing is easy, nothing is free.
If you want to be successful, you have to pay the price. Alibaba, 18 years to today's size. Yeah, we are lucky, but we work much harder than most of the people. We never sleep well and sound in the evening. I traveled last year 867 hours a year in the plane. I'm working hard. My team works very hard. 18 years, we work like a normal company. 70 years. Day and night. Nothing is free. Nothing is easy. You have to think different. You have to do different. Early days in my company, when some ideas come to my desk, Jack, this is a great idea, and I look at everybody. Everybody say it is a good idea, I normally throw into the rubbish. Because everybody say it is good, then all the other people think of. If everybody say this is going to be very tough, I'm very interested in that tough question. And I pick up and say, how can we do in a different way? This is to be unique, to be different. And third, this is my advice, and this is also I'm telling myself every day. Today is very tough. Tomorrow is more tougher. The day after tomorrow is beautiful, but most people die tomorrow evening. You have to work very hard. Every tough days, every tough situations, problems you meet, that is the training of yourself. When you graduate your school, you just start your career of learning. When you got a PhD diploma or bachelor diploma, this is just a certificate your parents paid the tuition for 4 years. Your real challenge is when you leave the college, the real life starts. The real exam starts. The real test starts. That's life. So, one thing you are lucky, as I said, if students cannot survive, 99.9% of people in the world cannot survive. Only you have this confidence, you will be able to face the challenge of future. So, when you are graduate, when you just in the university, don't think about, I want to resign from the school and be another Bill Gates, because Bill Gates left Harvard. There's only one Bill Gates in the world. So, the thing I learned is that don't give up. My opportunity has not come yet. When everybody complains, that is the opportunity. I always thought, when I was young, when I was graduate in the high school or university, I thought Bill Gates took up my job. Bill Gates did all the successful things. Larry Ellison from Oracle, they took all the wonderful opportunities. IBM benefit. We people have no opportunity. And I think I aim too high. I should aim to support and help the people around me. Do tiny things. I never thought I could be today. After 18 years, Alibaba become today's size. Not because I'm smart. I don't think I'm a smart person. But I work with a lot of smart people. And most smart people, they always want to do successful things, quick, easy things. And I think it's not easy to be successful quickly. Every time, everything we do, we prepare for 10 years. I know I'm not smart. If we want to be successful, we have to win 10 years later. If we want to be successful, we have to work with smart people. If we want to be successful, we should make a lot of mistakes and never give up.
A lot of people, they make mistake, they have problem, they give up. We never give up. We learn from mistakes. And I think when we fail, the message, the experience that I want to give you, advice I want to give you, you will judge when this person will be successful or not by when he fail, he thinks it's his fault or the other fault. If he thinks, I fail because of the others, this guy has no chance. Those people who fail always think, it is my fault. I did not do it properly. I should change here or change there. These guys have opportunities. So I learn a lot from those people who fail. I learn a lot from those people who made mistakes. I learn a lot from my mistakes. So this is my life attitude. When I fail, I say, see, I will fail. When I succeed, I say, well, I never know, I could be successful. This makes me very positive and optimistic. And because of so many mistakes, too much failure, that makes me never complain, because I get used to that. We are making mistakes every day, even to today. We made stupid decisions almost every day. Nobody knows. We thought it's smart, but finally proved stupid. But we learn, we do again. We learn, we do again. That's the way. That's the life attitude. Thank you. Nah, bagaimana teman-teman? Seru kan videonya? Dari video tadi, kita bisa belajar nih, bagaimana caranya kita menggapai cita-cita kita, atau keinginan kita, dan kesuksesan kita bagaimana. Ada yang tahu nggak kira-kira teman-teman, bagaimana caranya kita menggapai cita-cita tersebut? Ya, tentunya dengan semangat, usaha, kerja keras, niat, dan tekad, serta diiringi yang namanya pantang menyerah. Jangan takut bermimpi, dan tentunya harus tetap berusaha untuk mencapai mimpi tersebut. Baik teman-teman, nah untuk mencapai cita-cita kalian, untuk mencapai mimpi kalian, ataupun keinginan dan kesuksesan kalian, tentunya ada beberapa aspek nih yang sangat amat mempengaruhi kematangan karir remaja, kematangan karir kalian. Kira-kira di sini teman-teman semua yang ada di sini, ada yang tahu nggak aspek-aspek tersebut apa aja? Baik, sepertinya ada yang tahu dan juga ada yang tidak ya. Ya, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut, lebih dalam mengenai aspek-aspek kematangan karir itu apa aja sih. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu menurut Super dalam Saifuddin tahun 2018. Menurut si Super ini terdapat 4 aspek penyusun kematangan karir remaja. Apa aja sih aspek kematangan karir tersebut? Nah, yang pertama itu ada perencanaan. Yang kedua adalah eksplorasi. Yang ketiga ada kompetensi informasional. Lalu yang keempat adalah pengambilan keputusan. Nah, di dalam si perencanaan ini, kesadaran diri si individu itu tuh sadar bahwa dirinya tuh harus membuat pilihan pendidikan dan karirnya, serta mempersiapkan diri untuk membuat pilihan tersebut. Jadi sebelum mengambil keputusan, langkah awal yang dilakukan oleh kita semua, oleh kalian semua, itu tuh adalah membuat planning. Planning apa? Planning kita tuh mau seperti merencanakan pendidikannya seperti apa. Kayak kalian ingin masuk dokter, kalian harus merencanakan mulai dari kalian lulus SMP, kalian masuk SMA manakah yang terbaik, lalu jurusannya jurusan apa, lalu nanti program studinya apa di kuliah, ataukah kalian ingin mengambil ke spesialis, boleh, tentunya seperti itu. Lalu yang kedua ada eksplorasi. Apa sih eksplorasi tersebut? Ya, eksplorasi itu tuh individu secara aktif, kita semua nih secara aktif menggunakan berbagai sumber, bisa saja internet ataupun sumber lainnya, untuk memperoleh informasi mengenai dunia kerja
yang umumnya untuk memilih salah satu bidang pekerjaan studi lanjut khususnya. Nah, jadi kita tuh harus mengeksplorasi dunia kita yang sekarang untuk mencari informasi yang banyak untuk pendidikan kita ke depannya seperti apa. Nah, terus yang ketiga adalah kompetensi informasional, yaitu kita semua dengan kompetensi yang berkembang dengan baik memiliki pengetahuan yang cukup untuk menggunakan informasi tentang studi lanjut dan karir yang dimiliki oleh diri kalian, serta mulai menginstalisasikan pilihan pada bidang dan tingkat pekerjaan tertentu. Seperti itu ya. Lalu yang keempat adalah pengambilan keputusan. Apa sih? Yaitu si individu, kita semua, kalian mengetahui apa yang harus dipertimbangkan. Dipertimbangkan dengan dalam dipertimbangkan dengan sangat amat matang dalam membuat pilihan pendidikan dan karir. Kemudian membuat pilihan studi lanjut dan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kemampuan kalian. Jadi kalau misalnya kalian misalnya bakat kalian, minat kalian adalah melukis, tapi kalian tuh bingung besarnya jadi apa. Nah, kalian tuh bisa di situ mulai merencanakan, mulai mengeksplorasi, terus mulai membangun kompetensi informasional kalian, lalu agar bisa mengambil keputusan yang tepat. Nantinya kalian akan melanjutkan program studi kalian kemana, seperti itu, akan menjadi apa. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai aspek-aspek kematangan karir menurut Super dalam Suherman tahun 2013. Apa aja sih aspek-aspek tersebut? Aspek-aspek kematangan karir tersebut ada 7. Yang pertama ada career planning. Yang kedua, career exploration. Yang ketiga, career decision making. Yang keempat, word of work information. Yang kelima, knowledge of preferred occupational group. Yang keenam ada realization. Yang ketujuh ada career orientation. Baik, kita bahas yang pertama dulu, yaitu adalah career planning. Apa sih career planning itu? Ya, career planning adalah aspek perencanaan karir, yang dimana aspek perencanaan karir ini meliputi indikator-indikator seperti mempelajari informasi karir, membicarakan karir dengan orang dewasa atau orang tua kita, ataupun guru bidang studi ataupun yang lainnya. Lalu mengikuti pendidikan tambahan atau kursus untuk menambah pengetahuan seputar karir. Lalu yang keempat, berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler. Lalu mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan pekerjaan yang diinginkannya. Yang diinginkan kita semua, yang diinginkan kalian, kayak seperti itu ya. Lalu mengetahui kondisi pekerjaan yang diinginkannya. Jadi kita kayak pengen jadi dokter nih, kita harus tahu kondisi pekerjaannya seperti apa agar kita nantinya membuat planning, kita mempersiapkan diri kita agar kita bisa masuk kedokteran gitu. Lalu mengetahui persyaratan pendidikannya untuk pekerjaan yang diinginkan. Terus dapat merencanakan apa yang harus dilakukan setelah tamat sekolah tuh apa. Nah, mau jadi pengacara, tamat sekolahnya mau kemana ya? Mau ngambil apa ya? Saya mau ngambil S1 hukum, tapi saya mau jadi pengacara, tapi saya males ngambil program profesinya. Bisa nggak? Pasti nggak bisa dong. Nah, kita tuh harus merencanakan hal tersebut. Lalu mengetahui cara dan kesempatan memasuki dunia kerja yang diinginkan, dan mampu mengatur waktu luang secara efektif tentunya. Lalu yang kedua adalah career exploration, yaitu aspek eksplorasi karir. Nah, eksplorasi karir ini tuh didefinisikan sebagai keinginan individu untuk mengeksplorasi atau melakukan pencarian informasi terhadap sumber-sumber informasi karir yang mereka inginkan, yang kalian inginkan, seperti itu. Lalu aspek ini tuh mencakup
indikator-indikator sebagai berikut nih. Yang pertama itu berusaha menggali dan mencari informasi karir dari berbagai sumber, seperti guru, orang tua, orang yang sukses bisa saja, dan sebagainya. Lalu memiliki pengetahuan tentang potensi diri kita itu bagaimana? Potensi diri kita itu apa? Potensi diri kita itu sebenarnya apa sih? Nah, lalu di antaranya tuh kayak apa ya? Bakat, minat, terus inteligensi kepribadian kita, serta nilai-nilai dan prestasi kita tuh di mana. Seperti itu. Lalu yang terakhir itu memiliki cukup banyak informasi karir yang nantinya akan kita ambil. Seperti itu ya teman-teman. Baik, yang ketiga adalah career decision making. Nah, career decision making ini tuh merupakan pengetahuan tentang membuat keputusan karir. Aspek-aspek pengetahuan tentang membuat keputusan karir ini terdiri dari indikator-indikator sebagai berikut. Ini akan saya sebutkan ya. Yang pertama adalah mengetahui cara-cara membuat keputusan karir kita seperti apa ke depannya. Lalu yang kedua, mengetahui langkah-langkah dalam membuat keputusan karir. Jadi kita kalau ingin membuat keputusan karir, itu nggak langsung lanjut, tapi kita harus tahu langkah-langkah dari A sampai dengan Z seperti apa gitu ya. Jangan A besok ke D, ke C, dan seterusnya gitu ya. Jangan lengkap-lengkap. Lalu yang ketiga adalah mempelajari cara orang lain menggunakan dalam membuat keputusan karir. Jadi kita sebagai ini aja sih, sebagai masukan, kita mempelajari cara orang, boleh saja orang sukses ya. Kita mempelajari diri mereka. Kenapa sih mereka bisa sukses? Bagaimana langkah-langkahnya? Nanti bisa kita coba gitu loh. Nah, terus menggunakan pengetahuan dan pemikiran dalam membuat keputusan karir. Jadi dalam membuat keputusan karir itu jangan ngasal. Kita harus menggunakan apa yang ada di dalam pikiran kita dengan sebaik-baiknya. Agar apa? Agar kita tidak salah untuk membuat keputusan karir nantinya. Seperti itu. Lalu yang keempat adalah word of work information. Apa sih word of work information? Nah, word of work information ini yaitu pengetahuan tentang dunia kerja. Jadi, konsep pengetahuan tentang dunia kerja ini kayak memiliki dua komponen. Komponen yang paling dasar ya, yaitu yang pertama berhubungan dengan tugas-tugas perkembangan ketika kita harus mengetahui minat dan kemampuan diri kita, terus mengetahui cara orang lain juga mempelajari hal-hal yang berhubungan dalam pekerjaannya seperti apa, dan mengetahui alasan orang lain berganti pekerjaan. Jadi kita kalau misalnya masuk ke dunia pekerjaan, lalu melihat ketika kita masuk, kita melihat ada orang yang keluar, kita tuh harus mencari tahu orang itu keluar karena apa. Ya, bisa saja ternyata di dalam pekerjaan yang kita ambil itu ternyata tuh banyak sekali rintangannya yang sekiranya emang kita di dalam diri kita tuh nggak mampu untuk melewatinya gitu, dan kita tuh harus mencari tahu itu. Nah, terus yang kedua yaitu konsep yang berkaitan dengan pengetahuan tentang tugas-tugas pekerjaan dalam satu vokasional dan perilaku dalam bekerja. Kelima adalah knowledge of preferred occupational group. Apa sih yang dimaksud dengan knowledge of preferred occupational group? Nah, yaitu merupakan aspek pengetahuan tentang kelompok pekerjaan yang lebih disukai. Jadi, aspek pengetahuan ini tuh tentang apa ya? Tentang kelompok pekerjaan yang lebih disukai ini tuh kayak gimana? Nah, di dalam aspek pengetahuan tentang kelompok pekerjaan ini yang lebih disukai ini tuh ada indikator-indikator yang mempengaruhinya ya. Nah, yaitu tuh kayak memahami tugas dari pekerjaan yang diinginkan kita seperti apa. Lalu menguasai sarana yang akan dibutuhkan dari pekerjaan yang akan diinginkan. Lalu pengetahuan persyaratan fisik dan psikologis dari pekerjaan yang diinginkan seperti apa, dan pengetahuan minat dan alasan-alasan yang tepat dalam memilih pekerjaan.
Nah, jadi tuh kayak kita kita ingin menjadi seorang guru. Namun di situ kita juga harus melihat diri kita. Aspek-aspek yang disukai oleh diri kita itu apa? Saya ingin menjadi guru, tapi saya suka menggambar. Kayaknya saya lebih cocok deh menjadi pelukis. Bisa aja seperti itu. Nah, psikologis kita lebih cocok menjadi seniman gitu. Jadi kita harus mengenali apa yang ada di dalam diri kita untuk mengambil sebuah pekerjaan yang tepat, seperti itu ya. Lalu yang keenam adalah realization atau realisasi keputusan karir. Nah, di dalam realization ini, keputusan karir itu merupakan perbandingan antara kemampuan individu dengan pilihan karir pekerjaan secara realistis. Aspek-aspek realistis keputusan karir ini tuh terdiri dari indikator-indikator seperti memiliki pemahaman yang baik tentang kekuatan dan kelemahan diri kita yang berhubungan dengan pekerjaan yang kita inginkan, seperti itu. Lalu kemampuan bukan kemampuan, seperti mampu melihat faktor-faktor yang mendukung atau menghambat karir kita, menghambat karir yang kita inginkan. Lalu yang ketiga, melihat kesempatan yang berkaitan dengan pilihan karir yang diinginkan. Yang keempat, mampu memilih salah satu alternatif pekerjaan dari berbagai pekerjaan yang beragam, seperti itu. Nah, terus yang ketiga yaitu dapat mengembangkan kebiasaan belajar dan bekerja secara efektif. Lalu yang terakhir itu ada career orientation. Nah, di dalam career orientation ini atau orientasi karir ini tuh kayak didefinisikan sebagai skor total dari sikap kita terhadap karir seperti apa, lalu keterampilan dalam membuat keputusan karir seperti apa, dan informasi dunia kerja. Jadi dari semua aspek-aspek tersebut, ini adalah aspek goalnya, aspek final. Nah, jadi kita tuh mengorientasikan diri kita, memperkenalkan diri kita kepada pekerjaan yang kita inginkan setelah kita memenuhi aspek-aspek sebelumnya, seperti itu. Baik teman-teman, selanjutnya selain menurut Super, di sini ada beberapa ahli lagi, yaitu Langley, Dutroux, and Hertz. Dalam Saifuddin tahun 2018, mereka menjelaskan bahwa ada beberapa aspek kematangan karir. Nah, itu ada 5 ya. Yang pertama itu adalah informasi tentang diri, lalu kemampuan untuk mengambil keputusan, pengetahuan tentang dunia kerja, kemampuan diri untuk mengintegrasikan informasi, lalu kemampuan untuk membuat dan mengimplementasikan suatu rencana karir. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu, yaitu adalah informasi tentang diri. Nah, informasi tentang diri ini tuh kayak seperti kebutuhan kita, bakat kita, minat kita, peran hidup kita, itu maksudnya. Lalu nilai kerja, minat terhadap jabatan dan pekerjaan tersebut, dan informasi lain yang relevan. Jadi kita sebelum mengambil suatu keputusan mengenai perencanaan karir, keputusan final kita ingin mengambil karir apa, di situ kita harus mencari informasi yang sangat amat dalam mengenai nilai kerjanya seperti apa, lalu minat kita sebenarnya benar gak sih ini gitu. Nah, jadi jangan sampai kita menyesalinya ketika kita sudah mengambil keputusan tersebut gitu ya. Lalu yang kedua, kemampuan untuk mengambil keputusan yang efektif dalam memilih studi lanjut dan karir. Jadi kita harus berpikir, harus mengambil keputusan yang tepat, yang efektif dalam memilih studi lanjutnya dan karirnya seperti apa. Jangan sampai kalian kuliahnya apa, kerjanya apa, seperti itu. Lalu yang ketiga, pengetahuan tentang dunia kerja. Misalkan jenis-jenis pekerjaan, kualifikasi yang dibutuhkan dalam setiap pekerjaannya seperti apa ya. Nah, lalu tingkat persaingan setiap jenis pekerjaannya itu bagaimana sih, dan peluang kerjanya itu besar atau kecil,
gitu. Kita tuh harus mengetahui semua itu. Nah, terus yang keempat, kemampuan diri kita untuk mengintegrasikan informasi mengenai diri dengan informasi karir. Nah, aspek ini tuh kayak meliputi usaha kita atau usaha seseorang dalam menyesuaikan sumber daya dirinya, sumber daya yang ada di dalam dirinya untuk mewujudkan rencana karirnya ke depannya seperti apa. Usaha yang dilakukan ini salah satu dapat berwujud menentukan jurusan sekolah dan kuliahnya nantinya tuh mau masuk mana gitu. Dan yang terakhir adalah kemampuan untuk membuat dan mengimplementasikan suatu rencana karir. Nah, kemampuan ini tuh berwujud sikap yang memilih salah satu karir dan pekerjaan dengan mengikuti seleksi kerja dan melaksanakan tugas-tugas pekerjaan kita nantinya, seperti itu ya teman. Baik teman-teman, kira-kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya mengakhiri nih, kira-kira ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan oleh teman-teman? Baik, sepertinya tidak ada ya. Ya, nah saya harap dengan apa yang saya sampaikan tadi itu dapat membantu teman-teman semuanya dalam perencanaan karir teman-teman ke depannya, agar dapat membuat teman-teman memiliki kematangan yang sangat amat matang dalam menentukan pilihan karir. Nah, jangan sampai kalian salah memilih karir ke depannya ya. Dan itu karena hal itu dapat merugikan hak kalian sendiri gitu. Baik, sekiranya itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Selebihnya, sebelum kita mengakhiri, langkah baiknya kita mengakhiri dengan alhamdulillah ya. Nah, kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Saya mohon maaf kepada teman-teman ya. Kurang lebihnya kalau misalnya saya ada salah-salah kata nih atau salah apa mungkin ya, mohon dimaafkan ya, kita juga masih sama-sama belajar seperti itu ya. Baik, saya mohon undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.